Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pagi hari ini kita bersemangat di dalam kita menjalani hari kita. Amin. Kita mau katakan pagi hari ini, Allah Roh Kudus penuhi aku. Aku rindu Engkau selalu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerohanian yang terus berkobar. Dengan landasan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah kita pernah menemukan diri kita begitu bersemangat dalam kita memulai sesuatu hal yang baru? Namun ketika hal itu menjadi rutinitas, maka kita mendapati diri kita mulai merasa jenuh, bosan, dan malas mengerjakannya. Demikian juga dengan kerohanian kita. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, semangat kita begitu berkobar melayani Tuhan. Namun ketika segala kegiatan rohani kita menjadi rutin, kita mulai kurang bersemangat. Firman Tuhan kali ini menasihati kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesuatu yang kendor atau tidak pas itu pasti tidak menyenangkan. Kalau itu barang berharga, misalnya kalung kita atau anting kita, tidak diletakkan dengan pas, bisa jatuh. Dan kalau dia barang pecah belah, itu bisa pecah, rusak, dan berantakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang prajurit atau seorang atlet yang berjuang dengan celana yang kendor atau sepatu yang kendor, bagaimana ia bisa konsentrasi dalam berperang atau di dalam perlombaannya? Demikian dengan kita sebagai prajurit Tuhan. Kerajinan kita tidak boleh kendor. Kita harus terus antusias di dalam melayani Tuhan. Kata jangan hendaknya kerajinanmu kendor di sini menunjukkan bahwa antusiasme kita itu dibangun oleh kesadaran kita akan pentingnya menjalankan misi Allah itu. Sehingga dengannya kita terus berupaya membangun diri kita sedemikian rupa sehingga semangat kita terus menyala. Tentunya gereja kita telah menyediakan berbagai fasilitas dan sarana bagi kita untuk terus bertumbuh dan maju di dalam Tuhan. Ada ibadah minggu, ada kebaktian keluarga, ada kebaktian doa bersama, ada KKR dan berbagai kegiatan lainnya yang disiapkan oleh gereja kita, memfasilitasi kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan roh kita terus menyala-nyala di dalam
Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini sangat jelas bahwa pembakar kerohanian serta semangat pelayanan kita yang terutama adalah kuasa Roh Kudus. Karena itu kita hendaknya terus menjaga kekudusan dan kemurnian hati kita dalam mengiring Tuhan. Sehingga roh Tuhan dengan leluasa bekerja di dalam dan melalui kita. Dengan demikian pertumbuhan rohani dan pelayanan kita akan terus berkobar. Kita akan secara konsisten bersemangat di dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, agar api itu terus berkobar lebih lama di dalam kita dan semakin besar, maka kita harus menularkan semangat itu kepada sesama kita. Semangati dan motivasi teman, kerabat, saudara, keluarga kita untuk bersama maju di dalam Tuhan. Mari kita terus semangat karena roh Tuhan ada di dalam kita. Selamat melayani Tuhan, selamat bertumbuh secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Mu yang terus membakar semangat hidup kami, semangat pelayanan kami, yang terus memberikan pertumbuhan rohani kepada kami. Sehingga Tuhan, kami boleh terus berkobar di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami menjaga kekudusan hidup kami, menjaga motivasi kami yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan kami Tuhan sungguh bisa berdampak bagi banyak orang, ada banyak orang yang menerima pelayanan kami dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun, jaga, sertai kami Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan, terus berkobar dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.